Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desna Christine Yahya. Saya mengambil jurusan PAUD. Kali ini saya akan membahas tentang pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, serta bagaimana relevansi dan tantangan di era digital saat ini. Materi ini sangat penting karena menjadi dasar berpikir kita dalam memahami arah dan tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan jati diri bangsa. Makna pilar dalam konteks pendidikan adalah pertama, mari kita pahami dulu makna kata pilar dalam pendidikan secara sederhana. Pilar di sini dimaknai sebagai dasar, tiang penjaga atau pondasi utama yang menopang seluruh sistem pendidikan, seperti bangunan yang tidak akan kokoh tanpa tiang penyangga. Pendidikan kita tidak akan memiliki arah dan makna yang kuat tanpa pilar-pilar ini. Pilar pendidikan menjadi landasan nilai, prinsip, dan panduan yang mengatur tujuan, cara, serta hubungan antara pihak dalam proses pendidikan hingga proses pendidikan, sehingga pendidikan tidak hanya sekedar transfer ilmu tapi juga pembentukan manusia seutuhnya. 2. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip emas yang menjadi pilar utama pendidikan kita, yaitu ing ngarso sung tulodo, kedua ing madya mangun karso, dan ketiga tut wuri handayani. Sekarang kita akan membahas nomor 1, yaitu ing ngarso sung tulodo, yang artinya di depan seorang pendidik harus mampu memberi teladan atau contoh yang baik. Guru bukan hanya pengajar, tapi juga sosok yang perilaku dan sikap serta karakter bisa ditiru oleh peserta didik. Kedua yaitu ing madya mangun karso, yang artinya di tengah-tengah pendidikan harus mampu membangun semangat, inisiatif, dan kemauan belajar peserta didik. Guru hadir sebagai mitra yang mendorong anak untuk aktif berpikir dan berkarya. Sekarang kita masuk pada nomor 3, yaitu tut wuri handayani. Di belakang pendidikan harus mampu memberi dorongan, dukungan, dan kepercayaan agar peserta didik berani melangkah, mengembangkan potensi, dan mandiri. Ketiga prinsip ini saling melengkapi dan menjadi satu kesatuan utuh dalam peran pendidik oleh guru. Sekarang kita masuk pada nomor 3, yaitu analisis relevansi dan tantangan di era digital. Sekarang kita akan membahas relevansi dan tantangan di zaman sekarang, era digital, di mana pembelajaran daring, literasi digital, dan teknologi sudah menjadi bagian sehari-hari. Secara relevansi, prinsip itu ternyata justru makin dibutuhkan, yaitu ing ngarso sung tulodo. Di era media sosial dan informasi terbuka, peran memberi teladan makin penting. Guru tidak hanya memberi contoh saat tatap muka, tapi juga dalam cara menggunakan teknologi, menyaring informasi, dan berperilaku di ruang digital. Contohnya, guru yang terbiasa memverifikasi berita sebelum menyampaikan akan mengerjakan siswa untuk tidak mudah percaya informasi sembarangan. Sekarang yang kedua, ing madya mangun karso, dalam pembelajaran daring atau hibrida, guru harus semakin kreatif, membangun semangat belajar. Guru tidak lagi sekedar menyampaikan materi, tapi merancang kegiatan yang interaktif, menggunakan aplikasi video atau proyek kolaboratif
agar siswa tetap aktif dan punya inisiatif belajar sendiri. Tutwuri Handayani, era digital memberi kebebasan akses ilmu yang sangat luas. Di sini peran guru bergeser menjadi pembimbing dan pendorong. Guru memberi kepercayaan pada siswa untuk mengeksplorasi pengetahuan, tapi tetap memberi dukungan dan arahan agar tidak tersesat. Ini sangat mendukung pembentukan karakter mandiri dan bertanggung jawab. Namun tentu ada tantangan yang nyata, yaitu tantangan pertama, teladan di ruang digital tidak mudah karena banyak informasi negatif, hoax, atau perilaku tidak pantas yang mudah diakses. Guru harus lebih dulu cakap literasi atau digital sebelum bisa memberi contoh pada siswa atau anak didiknya. Tantangan kedua yaitu membangun semangat belajar di dunia maya lebih sulit dibandingkan tatap muka. Karena banyak siswa merasa jenuh, terdistraksi, atau merasa jauh dari guru dan teman-temannya. Tantangan yang ketiga yaitu memberi dorongan tanpa mengarahkan berlebihan, butuh keseimbangan yang sulit. Jika terlalu bebas, siswa bisa kehilangan arah. Jika terlalu diatur, potensi kreativitasnya terhambat. Selain itu, tantangan lain adalah kesenjangan akses teknologi. Prinsip ini sulit diterapkan maksimal jika sarana dan kemampuan menggunakan teknologi belum merata di seluruh daerah. Baik, sekarang kita masuk pada nomor yang keempat, yaitu refleksi. Menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Secara pola pikir atau kita renungkan, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara ini sebenarnya adalah jawaban tepat untuk persoalan pendidikan kita sekarang. Masalah utama pendidikan nasional saat ini adalah bukan hanya soal rendahnya nilai akademik, tapi juga masalah karakter, lunturnya nilai budaya, dan kesulitan menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan kemanusiaan. Prinsip Ing Ngarso Sung Tulodo menjawab kebutuhan akan figur yang bisa dijadikan panutan di tengah banjir informasi. Sedangkan Ing panutan di tengah banjir informasi, Ing Madya Manggu Karso menjawab kebutuhan pendidikan yang tidak pasif, tapi membangun daya cipta dan inisiatif anak bangsa. Sedangkan Tutwuri Handayani menjawab kebutuhan pendidikan yang kemerdekaan, yang memandang siswa bukan sebagai wadah kosong yang diisi ilmu, tapi sebagai bibit yang tumbuh sesuai potensinya sendiri. Jadi, ketiga pilar ini bukan ajaran lama yang ketinggalan zaman, tapi justru nilai abadi yang menjadi kompas kita agar teknologi dan kemajuan zaman tidak membuat pendidikan kita kehilangan jiwa dan tujuannya. Sekarang kita masuk pada penutup. Demikianlah penjelasan singkat saya. Intinya prinsip Ki Hajar Dewantara tetap relevan, namun penerapannya harus kita sesuaikan dengan tangan zaman yang sekarang. Tugas kita adalah sebagai calon pendidik, guru, atau pengelola pendidikan adalah mengembangkan cara-cara baru yang tetap berakar pada nilai leluhur ini. Demikianlah video saya dalam penjelasan saya. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen semuanya.